Tentu kami dari panitia pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pimpinan Esko Provinsi, Esko Kabupaten, para pimpinan aliansi, dan juga teman-teman dari Esko Kecamatan. Ya Mas, ada lagi nggak? Saya nambahin ya kan? Jadi relax udah berhasil kita ini, dan kita bisa melahirkan dua dewan. Ya kita udah selesai teman juga, alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman kecamatan yang kemarin udah bergerak semuanya, dan teman-teman kabupaten yang mungkin saya bergerak di awal saja Mas Irjen. Yang tahu Irjen, saya sering bergerak di Genri koordinasi, jam berapapun saya Mas Irjen bergerak pada itu bisa Gen ada itu Genri, saya banget yang ketua ini yang menolong saya di masa-masa awal-awalnya. Ini ada waktu saya 1 bulan lagi untuk merapikan semuanya. Di sana saya sudah dilantik, saya tinggal melaksanakan program 100 hari. Program 100 harinya nanti ada kita memberikan gaji kepada ustadz setiap desa 10 orang. Ya, nanti teman-teman guru yang biasanya siapa ustadz-ustadz yang akan digaji kan banyak. Nanti akan saya bicarakan dengan ketua-ketua saya, ada 100 hari program kerja. Nanti biar kita ikut perang dulu, karena saya sudah berjanji insya Allah punya cita-cita, punya niat. Kemarin saya sudah ditunjuk oleh Pak Iwano selaku ketua SO, saya jadi ketua Bapilu. Di sana saya jadi ketua Bapilu, saya harus punya target 7 kursi harus saya ambil. Karena orang-orang sukses itu pasti yang dipikirin orang lain, sehingga Tuhan akan memikirkan kita itu lebih kencang lagi. Yang artinya Tuhan ngasih 1 jadi ngasih 70 kan, bilang jadi SQ itu belajar jadi mimpin siapapun termasuk diri saya. Saya selalu belajar berpikir buat orang dulu. Diri kita itu efek, ya kan? Contoh misal kita di kayak kemarin UMSK, kalau toh ada kenaikan upah, kan yang kita pikirkan bagaimana buruh Jawa Barat dulu. Setelah muncul UMSK, oh saya karena saya kebetulan masih bekerja, saya ikut menikmati apa yang saya perjuangkan buat orang, termasuk jadi aktivis, termasuk jadi esko, mau yang sudah kerja, mau yang enggak. Kalau toh teman-teman posisinya lagi nggak kerja, bung ente mah kerja enak, ya kan? Ya posisi gua nganggur, beras harus tiap hari. Kalau hidup ente ngeluh terus, semakin susah ente nyari beras buat di rumah. Tapi kalau semakin ikhlas kita berjuang, nanti Tuhan itu caranya banyak untuk ngasih rezeki kita. Betul? Jadi jangan takut kita jadi jatuh miskin berbuat buat orang banyak. Kalau teman-teman yang berpikir sekali lagi buat diri dulu, bahasa jadul loh, ngurusin diri aja nggak bisa kok pengen ngurusin orang, itu salah. Justru kita ngurusin banyak orang biar diri kita diurus sama Tuhan. Udah sederhana itu. Partai buruh, partai buruh, partai buruh, partai buruh. Sekali lagi kami juga patut bersyukur karena dengan kehadiran partai buruh, bagaimana kemarin upah, kenaikan upah, ya meskipun itu sudah saya akuin itu adalah kerja keras beliau, satu juga Bung Karno. Mulai dari UMK, bagaimana dia hilir mudik sana sini, telepon sana sini, jam berapa telepon, jam 1 malam telepon, jam 2 malam telepon. Saya sebagai koordinator aliansi, buset ini bagaimana ceritanya nih kalau nggak melaksanakan tugas kawan-kawan tentang upah tadi. Peran memang sangat luar biasa. Saya dengan Bung Gutora kemarin ya Bung ya, termasuk bagaimana munculnya UMK.
Itu bagaimana sebenarnya munculnya UMSK yang artinya sehingga kita sampai di angka 6,7 sampai 7%. Itu adalah ya para pimpinan kita tadi. Kita tinggal melaksanakan sebenarnya. Kita perintah aksi, perintah diam. Nah, kami kaum buruh gitu. Nah, ke depan artinya sinergitas antara partai buruh dengan serikat pekerja, serikat buruh ini harus balance semua. Ke depan kita harus saling berkomunikasi yang efektif, juga sinergitas jalan antara pergerakan buruh dan perpolitikan. Ini yang menjadi catatan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Partai buruh, partai buruh, partai buruh, partai buruh. Oke, terima kasih. Jadi mulai politik itu hitung-hitungan, politik butuh modal, modalnya iya, modal mental iya, modal ilmu. Jadi tidak lagi belajar tentang bagaimana bikin PKB, ya, ini mulai dikurangi yang di esko ini. Sekarang lebih banyak belajar tentang bagaimana berpolitik di lapangan, gimana itu anggaran desa, gimana itu cara prosedur. Kalau belajarnya kan prosedur PH itu, kalau berperkara besok ini, setelah ini ke mediasi ini besok lah. Mulai sekarang belajar tentang ini ada butuh ini, ngajunya kemana, langkahnya kemana gitu. Ini belajar, mau nggak mau, karena kita serikat buruh masuk ke ranah politik, masuk ke ranah masyarakat. Tujuannya sama, kalau serikat pekerja bertujuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sekarang meningkat. Saat jadi esko, saat di pemerintahan, maka meningkatkan kesejahteraan rakyat keseluruhan, bukan hanya pekerja. Tentunya banyak PR, apalagi program 100 hari kerja pasangan Ade Asep harus bersinergi, harus linear antara legislatif dan eksekutif. Banyak PR yang harus kita tuntaskan, termasuk saat awal tahun kado pahit yang harus kita terima sebagai warga Kabupaten Bekasi tentang BPJS yang dinonaktifkan. Itu harusnya menjadi tupoksi kami di Komisi 4. Kenapa kita harus adakan rapat lintas komisi? Kita undang terkait tentang mitra kerja karena hampir seluruh dapil yang ada di Kabupaten Bekasi aduannya sama. Makanya di saat awal tahun kita mengadakan sebuah rapat koordinasi dengan lintas komisi, lintas fraksi, dan tentunya dengan mitra-mitra kerja kita terkait tentang BPJS yang dinonaktifkan. Tentang UHC, ini juga menjadi catatan penting juga bagi kami di Komisi 4. Kita harus kawal betul terkait pelaksanaannya, termasuk masuk menjadi agenda program 100 hari kerja pasangan Ade Asep. Ini sebagai wujud tertib kita administrasi, sebagai wujud perjuangan, karena nggak ada kata mustahil. 2029 sesuai target yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, minimal 7 kursi harus kita rebut. Kalau 7 kursi kita rebut, udah dipastikan fraksi kita bisa membuat sendiri dan unsur pimpinan DPRD bisa kita ambil. Makin enak perjuangan kita untuk memberikan sebuah nilai dan asas manfaat khususnya buat buruh dan masyarakat Kabupaten Bekasi. Dalam hal merealisasikan anggaran gitu yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Edi Wahyono gitu ya, dari bantuan Kesatuan Bangsa dan Politik gitu ya, atau Kesbangpol. Mohon izin Bung Surohman, Bung Sarino gitu ya, dan juga teman-teman sekalian, saya tidak menggurui gitu ya, tapi ini sharing aja bareng dengan teman-teman sekalian. Kalau tadi bicara tentang sebenarnya kalau ngomongin pendidikan ya, tadi sambutan-sambutan dari yang sudah memberikan sambutan di depan itu sebenarnya mayoritas juga isinya tentang pendidikan gitu. Tapi itu secara teknis gitu ya, secara teknis. Nah, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua tentang bahwa kita itu tujuan besar globalnya itu apa gitu. Tentang disebut negara sejahtera gitu ya, yang ingin dibangun oleh Partai Buruh adalah perwujudan dari 13 platform Partai Buruh. Yang pertama bicara tentang kedaulatan rakyat gitu ya, karena ya demokrasi kita juga kedaulatan rakyat. Kemudian lapangan kerja, ini yang jarang juga disentuh oleh partai-partai politik lain. Kemudian pemberantasan korupsi itu udah pasti, jaminan sosial,
kalau yang disebutkan itu banyak hal gitu ya, jaminan kesehatan, jaminan makanan dan lain sebagainya, itu masuk kategori jaminan sosial. Kemudian kedaulatan pangan dan reforma agraria, ini isu tentang pangan gitu ya, dan juga tentang tanah gitu ya, yang di Indonesia itu masih banyak persoalan. Terus kemudian upah layak, karena kita banyak bicara tentang pekerja buruh, apalagi kita partnya buruh, pendirinya juga orang serikat buruh, sehingga upah layak itu menjadi sangat penting. Pajak yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat, kemudian hubungan industrial, itu bicara tentang PHK dan lain sebagainya, masuk di dalamnya. Kemudian lingkungan hidup, HAM dan masyarakat adat, perlindungan perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran dan buruh, kemudian informal, pemberdayaan penyandang cacat gitu ya, atau disabilitas, perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik gitu ya, dalam hal ini guru segala macam, honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan. Kemudian memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian. Nah, kalau ini bisa diimplementasikan gitu ya, target ini di dalam 13 platform ini bisa direalisasikan, maka negara sejahtera udah selesai gitu lah, ibaratnya sudah tercapai gitu. Tapi kan ini kita sedang merangkak menuju itu, penyelesaian dari 13 platform itu, terutama di wilayah Kabupaten Bekasi yang sekarang sudah ada tadi ya, kita sudah punya perwakilan di Dewan dan juga sudah punya perwakilan di eksekutif. Harapannya ini walaupun belum 100%, tapi paling tidak ada berapa persen bisa tercapai gitu ke depan.